Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai laporan akhir pelaksanaan kuliah kerja nyata. Nah, jadi ini merupakan laporan akhir dari kelompok Surabaya 16. Nah, jadi laporan akhir ini merupakan tagihan terakhir dari program KKN. Nah, jadi setelah melaksanakan KKN, biasanya memang disuruh membuat untuk laporan akhirnya. Nah, jadi strukturnya kalau misalkan dari UNESA seperti ini. Nah, jadi di atas itu ada tulisan laporan akhir pelaksanaan kuliah kerja nyata. Kemudian yang di bawahnya ada nama kelompok. Nah, jadi sebenarnya tidak ada struktur khusus, tetapi cuman ada kayak format-format, ada cover, ada halaman pengesahan, ada daftar isi dan sebagainya. Cuman ada kayak gitu. Nah, jadi ini merupakan salah satu contohnya yang dari kelompok Surabaya 16. Kemudian jangan lupa logonya tidak usah terlalu besar, proporsional aja. Kemudian yang di bawahnya ada judul dari kegiatan KKN yang dilakukan. Nah, jadi judulnya adalah upaya meningkatkan literasi dan numerasi masyarakat melalui kegiatan sosial pada masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Sumberwuluh, Kecamatan Nagar Santri, Kota Surabaya. Kemudian di bawahnya ada tim penyusun, yaitu kelompok KKNT Surabaya 16. Nah, di sini disebutkan nama-nama anggota, NIM sama asal prodinya kayak gitu. Nah, jangan lupa kayak gini. Kemudian yang kedua setelah cover ada halaman pengesahan. Nah, di halaman pengesahan ini ada judul, ada bidang kegiatan, ada nama ketua kelompok, ada NIM-nya, ada prodi atau fakultas, nomor HP dan email. Nah, jadi kalau bisa emailnya di sini yang pakai afiliasi dari kampusnya masing-masing atau UNESA. Kemudian yang keempat ini ada target hasil. Nah, jadi kalau dari judulnya kan upaya meningkatkan literasi dan numerasi. Berarti target hasilnya adalah meningkatkan literasi dan numerasi. Nah, jadi yang diharapkan dari adanya kegiatan ini yaitu bisa meningkatkan literasi dan numerasi dan selanjutnya itu. Nah, jadi di sini diperlukan tanda tangan dari dosen maupun ketuanya. Nah, kemudian di kata pengantar. Nah, jadi kata pengantar ini bisa dibuat sedemikian rupa, nanti tinggal bisa di copy paste atau diganti sedikit-sedikit bagi yang berhubungan seperti nama DPL, tahun KKN-nya, KKN-nya tematik atau reguler kayak gitu. Kemudian dengan judulnya, judul KKN-nya. Nah, setelah itu ada daftar isi. Nah, jadi untuk strukturnya ini sudah dibuat secara sistematis dari kelompok kami. Namun untuk ketentuan dari UNESA sendiri itu tidak sebegitu rinci. Jadi pokoknya ada pendahuluan ya. Pendahuluan itu biasanya ada latar belakang. Kemudian ada permasalahan, ada pemecahan masalah dan sebagainya. Nah, jadi itu dibuat oleh kelompok kami sedemikian rupa. Nah, jadi setelah daftar isi itu ada rangkuman. Nah, jadi setelah halaman pengesahan tadi ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, yaitu yang ini, kemudian ada rangkuman. Nah, jadi rangkuman ini kayak abstrak yang ada di skripsi biasanya, yaitu setelahnya daftar isi. Itu biasanya ada rangkuman dari keseluruhan proker yang telah kita laksanakan. Itu hasilnya kayak ya apa sih kayak gitu. Kemudian setelah itu ada bab 1. Nah, bab 1 ini yaitu pendahuluan, yaitu dibagi menjadi beberapa hal, yaitu 1.1 mengenai potensi wilayah dan program yang akan direncanakan. Kemudian bercabang lagi 1.1.1 yaitu menceritakan mengenai latar belakang. Kemudian yang kedua ada kondisi wilayah, yang ketiga ada program yang dilaksanakan. Nah, jadi di latar belakang ini
nanti berisikan mengenai seputar mengapa kok memilih wilayah tersebut kayak gitu. Kemudian yang 1.2 pemecahan masalah. Nah, di sini ada masalah yang dihadapi, kemudian ada pemecahan masalahnya. Kemudian yang 1.3 yaitu pihak yang mendukung pelaksanaan. Nah, jadi siapa aja di situ yang menjadi stakeholder atau pendukung pelaksanaan. Kemudian di 1.4 ada tujuan dan manfaat. Setelah itu berpindah ke bab 2 yaitu mengenai kajian pustaka. Nah, jadi sebenarnya kajian pustaka sama tinjauan pustaka itu berbeda. Kalau tinjauan pustaka itu cuman kita memberikan teori-teori aja, kita cantumkan di situ sesuai kebutuhan kita atau yang sesuai dengan program. Tapi kalau kajian pustaka itu ada beberapa teori itu kemudian kita simpulkan jadi satu. Nah, jadi itu kita kaji, makanya di situ dinamakan kajian pustaka. Nah, jadi di sini kalau kelompok kami ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 proker. Oleh karena itu di sini kajian pustakanya ada 6, yaitu ada asistensi mengajar, ada tamasya, PLN, kemas, IL, dan pos PAUD melati. Nah, jadi sebelumnya itu kelompok kami memilih mengenakan tema asistensi mengajar, karena berhubungan kelompok kami ini berasal dari pendidikan semua. Kemudian bab 3 mengenai metode penelitian. Yang 3.1 yaitu ada metode, teknik, rancangan, dan program asistensi mengajar. Nah, jadi di sini temanya asistensi mengajar. Setelah itu ada tempat, waktu, penanggung jawab, kemudian ada prosedur tahapan kegiatan, ada instrumen pengumpulan data, ada teknik analisis data, kemudian ada indikator keberhasilan kegiatan. Nah, jadi indikator keberhasilan kegiatan ini digunakan untuk mengukur apakah program yang telah dijalankan tadi itu berhasil. Kalau misalkan ada 4 indikator, misalkan terpenuhi 3 saja, berarti programnya berjalan baik. Kemudian kalau tercapainya semua indikator, berarti programnya berjalan sangat baik. Nah, kalau misalkan hanya tercapai 2 dari 4 indikator, berarti programnya berjalan cukup baik. Nah, kemudian di bab 4, nah di sini ada hasil evaluasi. Nah, jadi di sini dijelaskan bab 4 ini mengenai hasil dan pembahasan. Jadi ada hasil dari evaluasi kegiatan, itu kita paparkan juga di sini. Laporannya itu apa aja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi ibaratnya kayak mindahin logbook yang ada di SSO, kayak dipindah beberapa di sini kayak gitu. Secara ringkasnya aja. Nah, kemudian juga ditunjukkan evaluasinya di pembahasan. Nah, jadi di pembahasan nanti itu ada pengolahan. Nah, jadi di pembahasan ini ada pengolahan kayak skor-skor. Nah, itu diolah nanti. Setelah itu disangkut pautkan dengan indikator ketercapaian. Nah, jadi setelah skor-skornya itu nanti diperoleh, itu kita kita kaitkan dengan indikator pencapaian tadi. Nah, kalau misalkan memenuhi, berarti program yang kita jalankan bisa berjalan dengan baik ternyata kayak gitu. Setelah itu ada beberapa kayak tabel, cantumkan aja di situ. Kemudian ada pengolahan datanya, ada beberapa ringkasan data, itu bisa diletakkan di pembahasan tadi. Setelah itu ada bab 5 yaitu penutup mengenai kesimpulan dan saran. Nah, jadi kesimpulan ini karena broker kita ada 6, jadi dibuat masing-masing aja. Nah, jadi dari broker AM itu kesimpulannya apa, tamasya kesimpulannya apa, PLN apa kayak gitu. Kemudian dari saran. Nah, misalkan di pembahasan tadi maupun di kesimpulan ada permasalahan kayak
cuman tercapai 2 indikator dari 4 indikator pencapaian, itu nanti sarannya bisa diisi oleh program yang indikatornya kurang tercapai atau ada beberapa permasalahan yang perlu diatasi namun belum tuntas. Nah, jadi itu nanti dimasukkan ke dalam saran. Setelah itu ada daftar pustaka, yang terakhir ada lampiran-lampiran. Nah, jadi lampiran ini bisa berisi logbook atau catatan kegiatan sehari-hari dalam berkegiatan KKN. Kemudian ada seperti gambar-gambar atau dokumentasi pada saat kegiatan, ataupun ada angket-angket, lembar observasi dan sebagainya yang kita gunakan untuk mengambil data. Nah, jadi seperti ini. Maupun ada contoh hasil karya, misalkan mengadakan lomba apa. Nah, itu karya dari pesertanya, misalkan yang juara atau yang bagus dan sebagainya, itu nanti bisa dilampirkan di sini. Nah, jangan lupa ada laporan keuangan juga kalau misalkan dicantumkan. Nah, kemudian ada surat-surat izin. Nah, jadi ketika membuat izin mungkin bisa dicantumkan di situ. Nah, jadi ini selengkapnya. Nah, jadi di latar belakang itu dikemukakan sesuai observasi kita. Kalau misalkan kita mengobservasi, ternyata di daerah itu banyak sekolah namun tingkat pendidikannya masih rendah. Nah, itu bisa kita jadikan alasan kalau kita memilih wilayah tersebut untuk dijadikan tempat KKN. Karena tempat KKN di sini itu kalau misalkan di domisili Surabaya itu tinggal kita sendiri yang menentukan. Jadi kita mau memilih kelurahan yang mana, kecamatan yang mana, itu kita sendiri yang menentukan. Pokoknya ada di wilayah Surabaya. Yang kemudian yang kedua ada kondisi wilayah. Nah, ini dijelaskan kondisi wilayahnya. Jadi penduduknya ada berapa, letaknya di mana, ini di Surabaya bagian mana, ini luasnya berapa, kayak gitu berdasarkan data-data yang ada. Kemudian program yang dilaksanakan. Nah, jadi dari latar belakang tadi yang menunjang atau yang analisis kebutuhan tadi, itu di situ kira-kira butuh program apa sih yang perlu dilaksanakan. Nah, jadi di sini kita jelaskan aja satu persatu. Nah, jadi dikaitkan antara latar belakang, misalkan kayak gini. Nah, kayak gini, misalkan berdasarkan pengamatan kami, di kelurahan sebenarnya ada perpustakaan, tetapi karena vakum akibat pandemi, maka kami memutuskan untuk mengadakan program Taman Baca Seru Sekali. Nah, jadi di sini berdasarkan latar belakangnya apa? Karena ada perpustakaan tetapi tutup. Nah, jadi di situ bisa kita buatlah program tamasya kayak gitu. Nah, jadi dikaitkan dengan latar belakang untuk yang mengenai program yang akan dilaksanakan. Yang 1.2 yaitu mengenai masalah yang dihadapi. Nah, jadi setelah observasi kita, itu ternyata apa aja sih masalah yang ada di situ? Misalkan kayak penurunan tingkat literasi numerasi dan sebagainya. Nah, kemudian pemecahan masalah. Nah, ini kita jabarkan program kerja yang telah kita canangkan, yang telah kita buat. Kemudian kita tentukan targetnya. Target subjek itu maksudnya orangnya. Jadi siapa aja yang nanti akan kita libatkan dalam program kita. Untuk target pencapaian merupakan tujuan dari kegiatan atau indikatornya kayak gitu. Kemudian pihak pendukung pelaksanaan. Nah, bisa ditulis beberapa aja kayak gini. Nah, setelah itu ada tujuan dan manfaat. Nah, karena ini ada 6 broker, jadi tujuannya kita buat masing-masing aja biar rinci. Karena laporan akhir itu semakin rinci semakin baik. Kemudian manfaat, ya udah kita rinci aja satu persatu. Nah, kemudian bab 2 ada kajian pustaka. Nah, jadi kajian pustaka ini mirip kayak yang ada di skripsi-skripsi kayak gitu. Jadi kajian pustakanya juga beberapa teori dari para ahli ataupun dari peraturan pemerintah ataupun dari buku-buku. Nah, itu kita ulas satu persatu.
Nah, setelah itu bab 3 seperti yang saya katakan tadi, itu kan ada metode penelitian. Nah, jadi di sini juga kita jabarkan aja satu persatu rancangan programnya itu kayak gimana. Jadi ibaratnya kayak prosedur kerjanya. Jadi apa aja yang akan kita lakukan nanti ketika program itu berjalan. Misalkan kayak program PLN atau ini ya. Yang pertama membuat gambar poster, kemudian yang kedua mendampingi bermain game edukasi, yang ketiga mengajak untuk melakukan eksperimen kimia sederhana. Nah, itu kan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Kemudian yang kedua ada program tambahan, ini juga dijelaskan. Karena kan biasanya setelah berjalannya KKN itu biasanya dari pihak setempat itu meminta untuk dibantu melaksanakan suatu tambahan program tertentu yang sesuai dengan eh, yang akan direncanakan. Jadi ini di luar ekspektasi yang telah kita rencanakan sebelumnya. Nah, itu bisa dicantumkan dalam program tambahan. Kemudian untuk metode pelaksanaan. Nah, jadi metode pelaksanaan itu macam-macam kayak gini. Bisa kayak metode ceramah dan sebagainya. Kemudian teknik pelaksanaan. Nah, jadi ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, tahap desiminasi. Nah, jadi desiminasi ini merupakan publikasi dari KKN kita. Nah, jadi di sini ada YouTube, ada Instagram, ada artikel bebas yang ada di Kompasiana. Dan ada tahap laporan. Nah, kemudian tempat waktu penanggung jawab ya tinggal dijabarkan aja. Tiap-tiap proker itu terlaksananya itu ada di mana saja. Dan jangan lupa kalau misalkan ada modul itu bisa dicantumkan. Jadi modul ini merupakan salah satu pegangan untuk pelaksanaan tiap kegiatan. Nah, jadi tiap kegiatan harus memiliki modul kayak gitu. Nah, dan modul ini kita buat sendiri, jadi nggak ada formatnya dari kampus. Nah, ini kita jabarkan aja kayak yang tadi. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, jadi ini kita ambil dari logbook, yaitu kita jabarkan semuanya. Apa aja hasil-hasilnya dari pelaksanaan yang kita lakukan. Nah, ini salah satu evaluasinya. Nah, jadi angket-angket maupun hasil pekerjaan anak-anak itu kita olah dan kita rata-rata. Kemudian kita buat kriteria keberhasilan ini kita ngambil biasanya punyanya Prof. Sugiono. Nah, begitu pula dengan yang lainnya, jangan lupa ada dokumentasi fotonya. Setelah itu, nah jadi di sini juga bisa pakai uji-uji yang lain, kayak uji normalitas gain, yaitu untuk mengetahui apakah kenaikan dari tingkat literasi dan numerasi itu signifikan atau rendah atau gimana kayak gitu. Setelah itu ada kesimpulan. Nah, jadi di bab 5 ini penutup ada kesimpulan. Kita buat satu persatu, kemudian ada saran. Setelah itu ada daftar pustaka. Nah, jadi sumbernya bisa dari mana aja. Yang penting kalau daftar pustaka itu sebenarnya nggak boleh pakai website. Jadi kalau website kan kemungkinan nanti sumbernya tidak valid. Jadi sebaiknya pakai buku, pakai jurnal, artikel yang bukan berasal dari laman website atau blog kayak gitu. Nah, setelah itu ada lampiran-lampiran kayak gini. Nah, seperti ini. Ini mungkin nanti bisa dicantumkan. Jadi kalau misalkan berkegiatan KKN itu jangan lupa untuk mendokumentasikan, memotret, memvideo setiap kegiatan yang ada. Kemudian jangan lupa juga untuk membuat angket-angket ataupun lembar observasi maupun lembar penilaian. Jadi itu nanti digunakan untuk data-data seperti ini. Itu sangat penting. Nah, mungkin cukup sekian aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.